Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam bahagia untuk para siswa-siswi kelas 9 SMP se-Kabupaten Sleman. Perkenalkan, nama Bapak Dimas Chandra Saputra. Bapak merupakan guru matematika SMP Negeri 3 Kudian. Pada kesempatan kali ini, Pak Chandra akan melanjutkan video sebelumnya berkaitan dengan pembahasan PPAD 2. Yang akan Pak Chandra bahas itu adalah nomor 11 sampai dengan 20. Oke, langsung saja di nomor yang pertama, yaitu nomor 11. Jadi, anak-anak perlu diperhatikan bahwasanya di soal ASPD, atau mohon maaf lebih tepatnya ke PPAD kali ini, jadi soalnya cukup panjang-panjang ya anak-anak ya. Jadi anak-anak fokuskan saja untuk dalam menjawab soal itu fokusnya ke pertanyaannya dulu. Jadi baca dulu pertanyaannya baru stimulusnya. Jadi biar anak-anak tahu apa sih sebenarnya inti dari pertanyaan dan apa yang ingin dijawab atau apa yang ingin ditanyakan. Gitu ya. Contohnya di sini. Di sini kan berdasarkan tabel di atas, tabelnya berarti yang ini ya. Yang ini nih. Nah, di antara keempat orang tersebut siapakah yang dapat masuk ke dalam lift? Oh, berarti intinya ini biasanya dengan kapasitas lift ya. Kita cek langsung dari stimulusnya, stimulus yang diberikan. Pada intinya, di sini kan hari Jumat tanggal 26 ini guru-guru terpilih dari perwakilan masing-masing provinsi mengadakan diklat gitu ya. Acara ini diselenggarakan di hotel berbintang 4. Nah, perwakilan guru check-in di hotel itu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, fokusnya ini di sini nih. Mulai di sini informasi pentingnya. Untuk masuk ke kamar masing-masing, mereka menggunakan lift dan terdapat 4 orang yang mengantri ke dalam lift. Pak Adi, Bu Berta, Pak Cecep, sampai dengan Pak Dudi. Ketika lift terbuka, ternyata lift sudah terdapat 4 orang dengan berat rata-ratanya 60. Terus kemudian ada 2 buah koper dengan berat rata-rata 32 kg. Sedangkan di sini diketahui kapasitas liftnya maksimal 7 orang atau setara dengan 550 kg. Nah, jadi intinya gini, di dalam lift itu sudah ada 4 orang, rata-ratanya 60, terus kemudian ada 2 koper, rata-ratanya 32. Kapasitas lift maksimalnya 7 orang setara dengan 550 kg. Berarti kita tuliskan dulu di sini kapasitas maksimalnya. Itu kan ada 550 kg. Nah, di dalam lift ini itu sudah ada 4 orang dengan rata-rata beratnya itu 60 kg. Berarti totalnya adalah 240 kg. Ini baru untuk orangnya saja. Padahal masih ada siapa? Ada 2 koper. Berarti 2 koper dengan beratnya berapa tadi? 32 kg. Berarti ini sebanyak 64 kg. Nah, ini kita jumlahkan. Berapa ini? 4. Nah, 304 kg. Berarti yang ada di dalam lift itu beratnya sudah ada 304 kg. Maka sisanya, ya sisa maksimalnya itu harus berapa sih yang bisa masuk? Berarti sisanya, karena di sini maksimalnya 7 orang dan di dalam sudah 4 orang, berarti sisanya itu maksimal adalah 3 orang atau setara dengan berapa kilogram? Ya ini tadi kapasitas maksimumnya 550 kg dikurangi 304 kg. Berapa ini? Ini 6, ini berarti 4. Ini ya. Nah, 246 kg. Ini berarti kapasitas sisanya. Nah, di sini kan ada tabel nih, ada 4 orang dengan berat badan dan juga koper. Berarti Pak Adi ini kalau kita total berapa kilogram? 70 kg. Terus Bu Berta ini 75. Pak Cecep itu besarannya 65. Terus kemudian Pak Dudi 85 tambah 32 berapa tuh? 117 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal cek aja pernyataan yang diberikan. Contoh misalnya yang pertama dulu ya. Yang pertama. Pak Adi itu berapa nih?
Pak Adi, Bu Berta, Pak Cecep, sementara Pak Dudi masih di luar lift. Kita cek. Pak Adinya 70 ditambah Bu Bertanya ini berapa nih tadi? 75 ditambah dengan Pak Cecep. Pak Cecepnya berapa? 65. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, jumlah ini harus kurang dari 246. Oke. Ini berarti 10, 1, nah 210 kg. Nah, ini masih di bawah 246, berarti ini boleh masuk ya di pernyataan yang pertama ya. Nah, boleh masuk ke dalam lift. Berarti pernyataan 1 benar, 2, 3, nah ini berarti keliru ya. Nah, kita tinggal cek aja nih option antara atau pernyataan 3 dan 4. Salah satu saja. Kita misalkan cek yang 3. Pak Adi, Pak Dudi. Sementara Bu Berta dan Pak Cecep di luar. Nah, Pak Adi ini berapa kilogram? Tadi Pak Adi 70 kilogram. Ditambah dengan Pak Dudi. Pak Dudi itu 8532 berarti 117 kilogram. Nah, ini kalau kita total berapa anak-anak? 187 kilogram. Nah, 187 kilogram ini juga masih di bawah 246 kilogram. Berarti pernyataan 3 juga memungkinkan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Itu anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak mau ngecek pernyataan 2 dan 3 silahkan. Kok 2 dan 3, mohon maaf. 1 dan 3 itu silahkan ya. Jadi tinggal menjumlahkan aja ini tabel yang di atas ini. Terus kemudian tinggal membandingkan dengan ini sisa berat maksimal yang ada di dalam lift. Gitu ya. Oke, langsung kita menuju ke nomor 12. Nah, seperti biasa, tips untuk mengerjakan soal literasi numerasi atau PPAD kali ini yaitu fokus dulu ke pertanyaannya. Oh, ternyata di sini pilihan ganda kompleks ya. Artinya ada beberapa pernyataan yang diberikan. Langsung saja berarti kita cek di atas nih stimulusnya. Pak Tejo hendak membagikan warisan berupa sebidang tanah kepada kedua anaknya. Siapa sih? Yaitu Teddy dan juga Wati. Pak Tejo memiliki sebidang tanah berukuran panjang 6 kali lebar ukuran tanah tersebut. Kita tuliskan dulu saja di situ. Itu karena informasi penting ya. Berukuran berarti kan menulisnya gini, panjang ya, di sini ada panjang 6 kali lebarnya. Berarti panjang itu sama dengan 6 kali lebarnya. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk aljabar, panjang kita misalkan sebagai P, maka ini sama dengan 6 kali lebar, berarti 6L. Nah, inilah persamaan yang pertama yang akan kita simpan atau yang kita peroleh. Terus, informasi yang berikutnya, di sini, di kalimat berikutnya nih. Keliling tanah Pak Tejo 168. Kita tuliskan dulu aja. Keliling itu sama dengan 168. Tadi bentuk tanahnya itu mana tadi ya? Nah, ini ada panjang dan lebar, berarti dia bentuknya persegi panjang ya. Nah, rumus persegi panjang kelilingnya itu kan 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 168. Nah, di sini kita bisa sederhanakan anak-anak. Ini ya. Kedua ruas kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 seperti ini. Berarti 168 dibagi 2 berapa? Ya, betul sekali. 84. Ini masih panjang tambah lebar. Nah, dari sini kita masukkan atau kita substitusikan persamaan yang pertama tadi ke sini nih. Bahwa P sama dengan 6L, berarti P-nya ini kita gantikan menjadi 6L ditambah L sama dengan 84. 6L ditambah L, ini berarti 7L sama dengan 84, maka L-nya itu sama dengan 12 meter. Ketika lebarnya sudah ketemu 12, anak-anak, berarti kita tinggal kembalikan ke persamaan yang pertama. Maka panjangnya ya ini tadi, 6 kali L, berarti 6 kali 12. Berapa? Panjangnya 72. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa cek pernyataan 1 sampai 4. Pernyataan 1, ukuran tanah Pak Tejo 144 kali 24, ini jelas salah ya, karena ukuran Pak Tejo itu
72 kali 12. Oke, berarti opsional A dan B kita bisa eliminasi. Terus nomor 2 kita nggak perlu cek ya. Kita coba 3 dan 4 salah satu aja. Misalnya nomor 3. Apa nih? Keliling tanah Teddy 224. Nah, ini tidak bisa kita kerjakan anak-anak. Ya, karena di sini Teddy itu kan hanya mendapatkan bagian ini. Teddy mendapatkan 2/3 bagian dari keseluruhan. Artinya yang bisa kita cari adalah luasnya saja. Ya, ini pernyataan 3 ini pasti salah karena hanya satu persamaan yang diketahui. Oke. Berarti jelas jawabannya adalah yang delta 2 dan 4. Kalau mau kita buktikan lagi, contoh kita kerjakan nomor 4 deh. Luas bagian wati. Luas tanah wati. Oke, sama dengan. Nah, Teddy itu kan tadi 2/3. Ya, tanahnya Teddy itu 2/3. Berarti wati itu ya berarti 1 dikurangi 2/3 bagian. Berapa? 1/3 bagian. Berarti ini ya tinggal 1/3 kali luasnya Pak Tejo tadi. Luas tanah Pak Tejo. Luasnya berarti panjang kali lebar. 72 kali 2, 12. Sama dengan 12 kita bagi 3, itu dapat 4. 72 kali 4, 8, 288. Cocok ya? Berarti opsional yang paling tepat adalah yang delta. Oke, kita next ke nomor berikutnya, yaitu 13. Nah, nomor 13 ini juga ada informasi yang cukup panjang banget. Nah, di sini anak-anak juga kalau mau membaca semuanya itu juga boleh, tapi harus dengan cepat menggunakan teknik scanning atau skimming boleh. Ya. Tapi ingat fokus dulu ke pertanyaannya. Oh, ternyata di sini pilihan ganda kompleks lagi, Pak Chandra. Nah, ini berarti ini anak-anak harus fokus membaca ke semuanya. Jadi ini kalau berdasarkan teks ini ya, 13 ini. Zahra, kamu ekstra apa nih? Basket. Oh, ini kurang begitu, informasi kurang yang begitu relevan. Intinya di sini apa sebenarnya kalau kita diminta memilih salah satu, oke. Oh ya, fokusnya ke sini berarti ya. Karena di sini aku kurang paham pengumuman dari kesiswaan. Di sini nih. Ini pengumumannya. Jadi inti dari pengumuman bahwasanya seluruh murid kelas 10, berapa nih, kelas 10 bener ya? Oh, SMPX. Bukan SMP kelas 10 tapi siswa SMPX di atas angin ya. Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, maka kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan adalah kegiatan yang paling banyak di antara ketiga yang ditawarkan. Oh ya, ketiga yang ditawarkan adalah menari, basket, melukis. Oh gini. Jadi ada 3 ekstrakurikuler yang ditawarkan, yaitu menari, basket, dan melukis. Dan yang akan diadakan itu adalah yang paling banyak. Gitu ya. Ternyata hasil surveinya, ini hasil pemilihan, itu ada di sini nih. Ada yang hanya memilih menari, ada yang memilih menari dan basket, ada yang menari, basket, dan melukis. Nah, ini berarti kaitannya dengan himpunan ya anak-anak ya. Nah, ini himpunan nih. Berarti fokusnya pada tabel aja di sini. Maka, Coach Chandra next dulu ke slide berikutnya. Nah, fokus kita berarti ya hanya ada di sini nih, informasi yang penting banget. Berarti ini kaitannya dengan himpunan. Nah, lebih spesifiknya ke diagram Venn biar enak. Perhatikan di sini nih. Berarti ada 3 ekstra pilihan. Yang pertama adalah menari. Yang berikutnya itu adalah melukis. Dan yang terakhir adalah basket. Pak Chandra, kok bisa membuat himpunannya kok saling beririsan semua? Iya, karena di sini jika teman-teman atau anak-anak perhatikan, di sini kan ada yang mengikuti ketiganya nih. Ada yang mengikuti ketiganya, terus ada yang memilih 2 gini. Nah, berarti ini ketiga pilihannya itu saling beririsan. Yuk, coba kita masukkan ke diagram Venn-nya. Ini ya diagram Venn-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini hanya memilih menari itu 34. Menari itu 34 dia yang ikut.
Ini ya. Terus hanya memilih basket 40. Ini hanya memilih basket 40. Hanya memilih melukis berdasarkan tabel ini 30. Berarti di sini 30. Menari dan basket. Menari dan basket itu berarti mana? Menari basket di sini ya. 37. Terus ini menari dan melukis. Menari dan melukis itu 35. Berarti berada di sini ya, irisan antara menari dan melukis. Terus kemudian ada lagi basket dan melukis. Basket dan melukis itu berarti di sini 36. Menari, basket dan melukis. Jadi ada 20 orang nih. Nah, yang ada di sini. Oke. Dan tidak memilih itu ada 20 siswa atau 20 murid. Berarti berada di luar ya, di luar dari ketiga himpunan ini. Nah, yang berikutnya berarti jika Anda perhatikan, kita fokus ke yang ini. Menari dan basket. Menari dan basket ada 37. Ya, berarti 37 itu segini ya, anak-anak ya. Berarti yang hanya menari dan basket, ini Pak Chan tulis di sini, hanya menari dan basket. Basket itu berarti banyaknya yang memilih, itu ya berarti 37 dikurangkan dengan 20. Yang ini, yang memilih ketiganya ini. Berarti sama dengan 17 siswa. Berarti katakanlah di sini 17. Nah, ini yang Pak Chandra Lingkari ini yang berarti yang hanya-hanya ya. Nah, berarti yang hanya-hanya di sini. Ini tadi sudah hanya. Ini juga hanya. Yang 20 jelas di sini. Nah, ini. Oke. Nah, berarti yang berikutnya yang hanya basket dan melukis. Yang ini atau yang ini dulu deh kita urutkan. Hanya menari dan melukis. Hanya menari dan melukis. Hanya menari dan melukis itu berarti nih 35 dikurangi 20. 35 dikurangi 20. Berapa anak-anak? 15. Berarti di sini 15 itu yang hanya menari dan melukis. Oke. Terus yang hanya basket dan melukis, basket dan melukis. Nah, basket melukis itu berarti 36 dikurangi 20 sama dengan 16. Oke ya. Berarti di sini ada 16 yang hanya basket dan melukis. Nah, yang berikutnya kalau sudah seperti ini kita cek pernyataan-pernyataan yang diberikan anak-anak. Yang pertama dulu. Banyak murid yang memilih ekstra menari. Ekstra menari itu berarti yang ini, yang Pak Chandra Lingkari ini ya. Berarti ini tapi yang lingkaran-lingkaran khusus ini. Yang biru ya, atau mau kasih warna apa deh? Biru aja nggak apa-apa deh ya. Nah, berarti yang menari itu yang ada di dalamnya ini. Menari, tapi khusus untuk yang biru-biru ini. Berarti menari, itu banyaknya yang menari itu sama dengan 34 ditambah 17 ditambah 15 ditambah 20. Berapa ini totalnya? Ini bentar ya. 15 bentar. 86 ya. Oke. Terus kemudian kita cek nih. Kok ini 106? Berarti jelas pernyataan 1 salah. Opsional A dan B bisa kita eliminasi. Nah, lanjut berarti kita cek antara 3 dan 4. Banyaknya murid yang memilih. Kita cek yang ketiga ya. Banyak murid yang memilih ekstrakurikuler melukis. Kita cek melukis. Melukis. Ini melukis di sini. Berarti melukis itu yang ini ya. Tapi yang Pak Chan Lingkari biru aja. Ya, berarti kita tambahkan 30 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 15. Ini berarti 11, 1, 1, 2, 3, 4, 7, 8. 81. Nah, oke ya. Oh, nomor 3 berarti salah nih. Karena ini 101 orang. Berarti salah. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah 2 dan 4. Yaitu delta. Gitu anak-anak ya. Oke. Oh,
Chan, saya nggak mantep, saya mau nyoba ngecek yang pernyataan 2. Boleh. Maksudnya yang basket ini ya. Berarti yang basket, yang memilih basket, ini nih. Yang lingkarin ini. 40, berarti 40 ditambah 20 ditambah 17 ditambah 6, 16. Ini ya. Berarti 3, 1, 2, 3, 4, 8, tambah 1 tadi berarti 93. Cocok ya? Oke. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 14. Di nomor 14 ini, masih sama nih, ada informasi atau stimulus yang cukup panjang. Jadi anak-anak fokus ke pertanyaan dulu. Pertanyaannya itu pernyataan berikut yang tepat berdasarkan hasil survei. Oke, kalau anak-anak sudah baca nih ya, menggunakan teknologi sampai dengan ini. Bentar. Nah ini, sampai dengan ini. Ini merupakan hanya stimulus tambahan saja. Fokus datanya ada di sini setelah ini nih. Berdasarkan hasil survei 360 responden, ya. Jadi survei 360 responden ternyata jumlah siswa yang memanfaatkan HP untuk media sosial 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang memanfaatkannya untuk sumber belajar. Artinya gini. Oh, di sini kita lanjutkan dulu deh. Sedangkan 76 siswa memanfaatkan HP untuk keduanya. Berarti di sini ada dua himpunan yang saling beririsan nih. Ada yang memanfaatkan HP untuk sosial media. Ada yang memanfaatkannya untuk sumber belajar. Ternyata yang menggunakan sosial media 3 kalinya sumber belajar. Jadi kalau sumber belajarnya itu misalkan banyaknya ada X siswa, maka media sosialnya adalah 3X. Kita anak-anak ya. Terus sedangkan yang memanfaatkan keduanya ada 76 siswa. Berarti di tengah sini ya, 76. Nah, seperti yang anak-anak sudah ketahui, 3X itu kan berarti satu kesatuan di sini nih, yang melingkar di sini semuanya. Berarti yang hanya menggunakan untuk media sosial itu berarti 3X dikurangi 76. Dan yang hanya menggunakan untuk sumber belajar itu hanya X dikurangi 76. Nah, ini kalau anak-anak jumlahkan, yang ini yang dijumlahkan, X min 76 ditambah 76 ditambah 3X min 76, itu harus ketemu dengan sampelnya atau jumlah respondennya, yaitu 360. Berarti kita tuliskan 3X dikurangi 76 ditambah 76 ditambah X dikurangi 76, ini harus sama dengan 360. Yang ini saling mengurangkan ya, 76 kurangi 76 kan 0. 3X tambah X itu 4X sama dengan 360. Yang ini ada pengurangan negatif 76, berarti kedua ruas kita tambahkan. Berarti ini jadi tambah 76, yang ini jadi hilang ya, atau 0. Atau mungkin anak-anak lebih mengenal ini dipindahkan ruas ke kanan gitu ya, boleh juga seperti itu. Berarti ini 4X sama dengan ini 6, nah 436. Maka X-nya berarti 136 bagi 4 itu 9 ya. Nah, X itu apa? Diingat-ingat. X itu adalah banyaknya yang menggunakan HP untuk sumber belajar. Berarti kita cek satu-satu nih di sini. Terdapat 33 siswa yang memanfaatkan HP di lingkungan sekolah untuk sumber belajar. Jelas salah ya. Ini untuk sumber belajar. Artinya untuk sumber belajar itu seperti ini. Nah, sumber belajar tadi, ini sumber belajar nih. Sumber belajar. Nah, ini berarti jelas salah. Oke. Terus, terdapat 327 siswa yang menggunakan HP di lingkungan sekolah untuk sosial media. Nah, untuk sosial media itu berarti yang ini ya, yang 3X ya. Kalau hanya sosial media itu 3X kurangi 76. Tapi kalau sosial media berarti 3X. Berarti di sini kita tulis sosial medianya itu sama dengan 3X. Berarti 3 kali 109. Berarti ini 27 ya, 327. Oke, cocok.
Jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Lanjut ke nomor 15. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Oke, fokus ke pertanyaan. Oh, ini juga ternyata pilihan ganda kompleks, berarti kita harus menyeluruh ya. Ada taksi A, ada taksi B. Perhatikan di sini. 0 km tarifnya 9.000. Oh, kok bisa? Belum jalan kok sudah 9.000. Artinya ini 9.000 berarti tarif dari buka pintu. Ini tarif buka pintu. Jadi kalau taksi yang konvensional itu ketika kita buka pintu itu argo atau penunjuk harga itu sudah menunjukkan 9.000. Yang B 0 km ternyata tarifnya adalah tarif buka pintu ya. Buka pintunya itu adalah 13.000. Maka kita harus mencari yang namanya tarif taksi A per kilometer. Nah, berarti kalau dari tabel ya tinggal gampang. Kita ambil yang ini dulu. Nah, yang kilometer 0 dan 2 ya yang gampang ya. Berarti tarifnya itu kan 33.000 dikurangi 9.000 tuh dibagi 2 kurangi 0. Ini ya. Nah, ini berapa ini? Ini 24.000 ini ya, Nana, dibagi 2 berapa? 12.000. Nah, jadi tarif A ini 12.000 per kilometer. Sedangkan untuk tarif B, tarif taksi B, tarif taksi B per kilometernya ya, itu sama dengan, kita ambil ini aja yang sama. Oke, berarti ini 35.000 dikurangi 13.000 dibagi 2 kurangi 0. Berarti ini sama dengan berapa nih? 22.000 dibagi 2 sama dengan 11.000 per kilometer. Nah, langsung kita cek nih pernyataan 1 sampai dengan 4. 1, biaya tarif taksi B adalah 11.000. Nah, ini cocok. Berarti pernyataan 2 ini pasti salah. Gitu ya. Terus, kita cek yang 3 atau 4 salah satu. Tarif taksi B lebih murah dibandingkan dengan tarif taksi A, benarkah? Ini tidak dijelaskan tarif taksi yang mana dulu. Kalau dia tarifnya adalah yang ditanyakan adalah tarif per kilometer, maka memang betul tarif kilometernya memang yang paling murah yang B karena 11.000 km. Tapi kalau karena di sini tidak dituliskan dia yang per kilometer apa bukan, maka yang nomor pernyataan 3 ini belum bisa dipastikan. Ya. Karena kalau kita misalkan ambil yang ini, misalnya kita mau pakai taksi tapi jaraknya hanya 2 km, kan dia jelas lebih murah tarif taksi A daripada taksi B, gitu ya. Berarti yang pernyataan 3 jelas salah. Berarti yang benar adalah yang Bravo. 1 dan 4. Oke, gitu ya. Itu nomor berapa tadi? 15. Nah, yang berikutnya, soal berikutnya yaitu nomor 16. Tentang apa ini? Tentor atau guru bimbingan belajar gitu ya, guru privat dan lain sebagainya. Ini juga pilihan ganda kompleks ternyata. Oke, berarti kita fokus ke stimulusnya. Tentor dan lain sebagainya. Nah, ini juga stimulus yang menurut Pak Chandra itu penting nggak penting, itu informasi untuk menunjukkan di grafik di sini, tapi tidak cukup penting jika dibandingkan dengan tabel di sini. Jadi intinya anak-anak adalah membaca tabel di sini nih, gimana membaca tabel di sini. Nah, kalau dilihat dari beberapa pertanyaannya, ini kan berarti ini ya, pendapatan tentor per jam dan lain sebagainya. Oh, nih. Ini ada banyaknya jam mengajar sama pendapatan. Oke, berarti kita cari pendapatan tentor senior per jamnya. Ini ya, kita cek. Pendapatan tentor tiap jam. Ini yang kita senior dulu ya. Yang pertama adalah yang senior.
Dari grafik ini sebenarnya kita tinggal bagi saja. Ini kan berarti 825.000, betul ya? Berarti 825.000 kita kurangkan dengan ini grafiknya di sini 300.000 dibagi yang ini berarti 11 dan 4. 11 dikurangi 4. Ini ya, ini berarti 525.000 dibagi 11 dikurangi 4 itu adalah 7. Ini 525.000 dibagi 7 itu sama dengan berapa anak-anak? Ya, tepat sekali 75.000. Ya. Terus ini sebenarnya sudah bisa menjawab nih. Pendapatan tender senior per 1 jam 75.000. Berarti yang pernyataan 1 ini jelas salah ya. Karena nomor 2 benar kan? Berarti ini pernyataan salah. Nah, berarti kita tinggal cek antara 3 dan 4. Oke, kita cek coba nomor 3 nih. Perbedaan pendapatan fresh graduate, tentor fresh graduate dengan senior sama-sama mengajar 1 jam pelajaran adalah 15.000. Berarti kita harus mencari yang fresh dulu, fresh graduate. Fresh graduate. Ini ya. Nah, kita cari dulu. Berarti ini yang merah ini grafik merah. Berarti ini dulu 500.000 selama 10 jam dan 300.000 selama 4 jam. Berarti 500.000 dikurangi 200.000 ini ya, dibagi 10 jam kurangi 4 jam. Berarti 300.000 dibagi berapa nih? 6 ya. Nah, ini berarti 50.000. Nah, ini selisihnya berapa sih? Per jam tentor senior dan fresh graduate ternyata selisih per jamnya. Selisihnya itu 75.000 kurangi 50.000. Berapa anak-anak? Ya, tepat sekali 25.000. Berarti yang pernyataan 3 salah. Berarti pernyataan 4 benar ya? Nah, benar. Oke, berarti 2 dan 4. Oke. Atau, wah Pak Chan saya kurang mantap mau cek yang nomor 4. Boleh kita coba dulu. Kita cek yang pernyataan 4 ya. Perbedaan pendapatan fresh graduate senior sama-sama mengajar 6 jam adalah 150.000. Nah, berarti gini. Tadi selisih per jamnya kan 25.000, berarti tinggal 25.000 kali jam ngajarnya berapa? 6. Berarti 30, 150. Nah, cocok ya. 2 dan 4. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor berapa? 17 ya. Nah, di nomor 17 kali ini anak-anak, ya, jadi nomor 17 ini Pak Chandra sampaikan di awal, ini opsi yang tepat itu hanya 1. Jadi sebenarnya nomor 17 ini bisa dikatakan bonus ya, soal bonus, karena memang tidak ada opsi jawaban yang tepat. Oke, nah yuk kita coba bahas. Perhatikan permasalahan berikut, ada garis sejajar tegak lurus. Oke, berarti kita belajar dari konsepnya dulu anak-anak. Ini persamaan garis ya, diingat-ingat lagi. Kalau ada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya atau M-nya itu sama dengan min A per B. Diingat-ingat. Ya, ini dulu konsepnya. Terus kemudian yang kedua, garis yang saling sejajar. Garis yang saling sejajar, misalnya gini, garis A sejajar dengan garis B. Maka apa? Kalau sejajar, maka gradiennya gimana? Gradien garis A harus sama dengan gradien garis B. Ya, harus sama gradiennya. Terus yang berikutnya, jika garis A tegak lurus dengan garis B, maka gimana? Gradien A harus sama dengan negatif 1 per garis atau gradien garis B. Nah, ini konsep-konsep ini harus anak-anak perhatikan. Ya, kita cek yuk.
garis 3x min 4y sama dengan 6. Oh iya, Coach Chandra tegaskan lagi di sini ya. Rumus ini, M sama dengan negatif A per B, ini berlaku ketika X dan Y-nya itu dalam satu ruas yang sama. Ya, kalau ini kan sudah dalam satu ruas yang sama, di kiri, berarti baru bisa menggunakan konsep ini. Kalau belum satu ruas gimana Pak Chandra? Ya harus dibuat satu ruas dulu. Ya. Oke, contoh ini yang pernyataan pertama di sini. Garis 3x min 4y sama dengan 6. Maka gradiennya ini adalah ini ya, min A atau Pak Chandra tuliskan dulu gini aja. Berarti sama dengan min A-nya itu 3 per B-nya min 4. Sama dengan 3 per 4. Dia sejajar, benar gak sih sejajar dengan 8y min 6x plus 10 sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini berarti M-nya sama dengan min A per B. Ingat, A-nya itu adalah koefisien dari X. Ini ya, berarti bukan yang di depan ini, tapi A itu koefisien dari X. Berarti A-nya itu adalah min 6 per 8. Sama dengan, ini negatif, berarti menjadi positif ya. 6 dibagi 8 itu 3 per 4. Nah ini sejajar, berarti gradiennya harus sama. Berarti pernyataan 1 benar. Oke, kita cek dulu di sini. Berarti ini keliru ya. Jadi antara A, B. Kita cek dulu nomor 3 nih. Ini tadi Pak Chandra sudah sampaikan. Ini opsional yang benar tuh hanya 1 ya. Berarti memang hanya pernyataan 1 saja. Jadi tidak ada jawaban yang tepat di sini. Ini berarti X plus 3Y sama dengan 7 ya. Kita buktikan di sini. M-nya itu sama dengan min A per B. Maka sama dengan min A-nya berarti 1 per 3. Ini ya. Tegak lurus dengan garis 3X plus Y sama dengan 9. Ini M-nya berapa? M-nya sama dengan min. Min berapa ini? A per B ya, ditulis dulu sama dengan min 3 per 1. Per 1 gak usah ditulis ya, min 3. Nah, ini kan gak tegak lurus. Ini tegak lurus ketika ini salah satunya positif. Sepertiga menjadi 3. Tapi karena ini sama-sama negatif, berarti ini juga tidak tegak lurus. Ini berarti salah. Terus yang pernyataan 4. Kita cek satu-satu ya, ini bukan berarti terus jawabannya 1, 4. Karena ini memang sudah kita cek ulang, ternyata memang tidak ada opsional yang tepat. Pernyataan 4 ini 2x plus 3y sama dengan 6. Maka M-nya sama dengan min A per B. Sama dengan min A-nya 2 per B-nya 3. Ini tegak lurus dengan 6y min 4x sama dengan 15. Maka M-nya sama dengan min A per B. Min ini berarti min 4 per 6 gini ya. Ini negatif positif, 4 bagi 6, 2 per 3. Nah ini opsionalnya tidak ada yang tepat. Kalau mau tegak lurus ini ya, M yang ini tegak lurus dengan berapa? Kalau yang ini itu kalau mau tegak lurus maka gradien garis yang lainnya itu sama dengan, nah ini kalau min sepertiga berarti sederhananya ini kalau ini negatif berarti M yang tegak lurus atau garis yang tegak lurus gradiennya harus positif. Dan ini angkanya tinggal kita balik aja. 1 per 3 dibalik 3 per 1 atau 3. Ya. Sementara kalau yang ini M min 3 maka dia akan tegak lurus dengan gradien. Nah ini kalau di sini negatif maka sini harus positif ya. Kalau di sini 3 ini tinggal anak-anak balik saja menjadi 1 per 3. Gitu ya. Jadi nomor 17 itu adalah soal yang opsionalnya tidak ada jawabannya. Lanjut ke nomor 18. Oke, di sini. 18 ada ini apa namanya nih? Pilihan ganda kompleks. Dan anak-anak diminta buat membaca grafik nih. Ya. Dari pilihan ganda kompleks ini ternyata yang ditanya 1 2 itu gradien H dan K. H dan K itu mana sih? Ini H, ini K. Nah,
ini dalam menentukan gradien itu kan kita harus mencari minimal diketahui 2 titik. Padahal yang diketahui 2 titik itu hanya G. Diingat kembali, gradien melalui 2 titik itu rumusnya apa sih? Y2 min Y1 per X2 min X1. Pakai rumus ini boleh. Ya, nah titik yang melalui G ini adalah 8,1 dan di sini itu titiknya berarti 0,5. Nah, ketahuan ya, sudah diketahui ya. Nah, boleh juga dalam mencari gradien ini, anak-anak tidak perlu pakai rumus ini nih. Mau pakai rumus ini juga boleh. Nah, di sini Pak Chandra ajarkan agar lebih mudah nih. Ini sederhananya, titik yang dilalui oleh garis ini anak-anak tulis aja secara bersusun. Misalnya gini, 8,1, terus yang berikutnya adalah 0,5. Ini tinggal anak-anak kurangkan saja. 1 dikurangi 5 itu negatif 4, 8 dikurangi 0 itu 8. Nah, maka MG atau gradien garis G, tulislah dari belakang di sini. Berarti negatif 4 per 8. Maka MG-nya sama dengan negatif 1 per 1 per 2. Ini ya teman-teman ya. Nah, baru bisa kita cek nih pernyataan 1 dan 2. Nah, kalau di sini MG, di sini kan G ya. Berarti di sini MG-nya tadi kita ketemu min setengah. Maka MH dia sejajar, maka MH-nya juga pasti min setengah. Berarti jelas. Gradien garis H setengah ini jelas salah karena di sini adalah min setengah. Oke? Nah, kalau kita ketahui MK, kalau kita mau cek ya, ini kan tegak lurus. Maka tadi seperti yang sudah Pak Chan sampaikan, kalau dia dua garisnya tegak lurus, kalau di sini diketahui gradiennya negatif, maka di sini haruslah positif. Karena di sini setengah tinggal dibalik, 1 per 2 dibalik menjadi 2 per 1 atau 2. Cocok ya? Berarti pernyataan opsi A dan B kita coret atau keliru. Yang berikutnya, kita ngecek antara 3 dan 4. Persamaan garis H, kita cek yang ketiga ya. Di sini. Persamaan garis H yaitu X plus 2Y min 2 sama dengan 0. Mana garis H? Atau yang ini ya. Nah, persamaan garis itu membutuhkan satu titik dan satu gradien. Gradien hanya sudah diketahui, titiknya juga sudah diketahui. Berarti masukkan ke persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min, ini ya titik yang H itu, ini berarti X, Y, Y-nya berarti 2, sama dengan M-nya, gradien H-nya tadi berapa? Min setengah gini. X-nya berarti X-nya min 2 ya, berarti ini jadi plus 2 seperti ini. Nah, ini kedua ruas kita kalikan dengan 2, berarti menjadi 2Y min 4 sama dengan ini min 1 X plus 2. Berarti ini min X min 2, ini 2Y min 4. Nah, di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan semua ya. Berarti ini X plus 2Y min 4 plus 2 sama dengan 0. Berarti X tambah 2Y min 2 sama dengan 0. Nah, ternyata cocok. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3 atau Charlie. Gitu anak-anak ya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 19. Oke, di nomor 19 ini berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel ya anak-anak ya. Kaitannya dengan vitamin C. Ini ada informasi. Ini informasi yang cukup bermanfaat ya untuk kehidupan kita tentu, karena vitamin C merupakan vitamin yang penting gini ya. Tapi apakah untuk menjawab soal itu penting? Kurang begitu dibutuhkan sebenarnya teman-teman atau anak-anak ya. Jadi ini spesifikasinya langsung ke sini saja, karena ini yang dibutuhkan. Gitu ya. Oke, lanjut kita bahas. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh, setiap 3 hari Ayuna selalu membeli ini 1,5 kg jeruk, 3/4 kiwi seharga 93.
Pada suatu hari, Ayuna memiliki uang 50.000 dan akan ia gunakan untuk membeli jeruk dan kiwi, masing-masing setengah kilogram. Ia masih mendapatkan kembalian 2.000. Nah, model yang paling tepat ya untuk menentukan harga jeruk kiwi tiap kilogram. Misalnya X itu harga 1 kilogram jeruk dan Y harga 1 kilogram kiwi. Nah, berarti langsung aja di sini nih. Nah, ini informasi yang pertama. 1/2 itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, itu kan menjadi 3/2 kilogram jeruk, berarti ini X, ditambah 3/4 kilogram kiwi, berarti 3/4 Y, sama dengan 93.000. Ini ya. Ini kita sederhanakan dulu aja sampai mendapat satuannya. Ini perhatikan teman-teman atau anak-anak. Ini kan ada 3 nih. Ini berarti kita bisa bagi 3 semua ya. Kalau kita bagi 3 semua, ini berarti menjadi setengah X ditambah 1/4 Y sama dengan ini bagi 3 itu berarti 31.000. Ini. Nah, ini masih dalam bentuk pecahan, ada 2 dan 4, berarti kita kalikan 4 ya. Setengah kali 4 itu berarti 2X plus 1/4 kali 4 itu berarti 1Y sama dengan 31 dikali 4 itu adalah 124.000. Nah, ini persamaan yang pertama. Ada nggak di sini? 2X plus Y, 2X plus Y, oke. Ah, ini berarti ini keliru. Nah, berarti opsionalnya antara A dan B. Nah, terus kemudian persamaan yang berikutnya. Apa ini tadi? Ini. Masing-masing setengah kilogram. Ia masih mendapatkan kembalian 2.000, maaf. Berarti setengah kilogram jeruk ditambah setengah harga 1 kilogram kiwi. Ini berarti Y. Sama dengan 50. Dia punya uang 50.000, kembaliannya 2.000. Berarti harganya itu 48.000. Ini ya. Nah, berarti ini ada setengah-setengah. Kita tinggal kali 2 saja. Setengah kali 2 itu 1. Berarti ini X plus ini juga Y sama dengan kali 2 96.000. Nah, ini ya. Berarti opsional yang paling tepat adalah yang Bravo. 19. Itu anak-anak ya. Lanjut ke nomor 20 yang berikutnya. Oke, di sini. Ini informasi stimulusnya masih sama ya. Ini juga masih sama. Ini masih sama sampai sini nih. Untuk membuat kebutuhan vitamin C, Ayuna 1/2. Oke. Yang ditanyakan ini, harga 3/4 jeruk dan 1/4 kiwi. Tadi persamaannya tadi berapa ya? Bentar, balik dulu 2X ini. Oke. Tadi persamaan yang kita peroleh itu kan 2X plus Y sama dengan 124.000. Dan yang berikutnya X plus Y sama dengan 96 ya. Bentar. Oke, benar. 96.000. Nah, gini. Berarti kita eliminasi nih. Ini koefisien dari salah satu variabel sudah sama, yaitu Y. Berarti ini tinggal kita kurangkan saja. 2X dikurangi X, itu X sama dengan ini 124.000 dikurangi 96.000. Berarti ini 8. Benar ya? Ini berarti 11, 28.000. Nah, berarti harga 1 kg jeruk itu 28.000. Maka nah, kiwinya berapa? Kita masukkan ke persamaan yang ini aja yang gampang. Berarti 28.000 ditambah Y sama dengan 96.000. Maka Y-nya tinggal 96.000 dikurangi 28.000. Berapa anak-anak? Ini berarti 8. 8 kurangi 2, 6 ya. Nah, inilah harga 1 kg kiwi. Karena membelinya itu hanya 3/4 kg. Ini ya X ditambah 1/4 Y. Sama dengan 3/4 berarti 3/4 kali 28.000 ditambah 1/4 dikalikan 68.000. Ini 28 dibagi 4, 7 kali 3, 21.000.
ditambah 68 dibagi 4, 1 berarti 17.000. Nah, ini. Ini tinggal ditambahkan aja. 21 ditambah 17 itu adalah 38.000 rupiah. Nah, gitu anak-anak ya untuk pembahasan nomor 11 sampai dengan 20. Nah, untuk pembahasan berikutnya nanti akan dibahas oleh Bapak Arif Kurniawan dari SMP 1 Godean. Dan part yang terakhir itu nanti akan dibahas oleh Bapak Arfani dari SMP Negeri 1 Turi. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga video ini bermanfaat. Banyak salah kata dari Pak Chandra. Pak Chandra tentu mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Salam literasi buat semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Rahayu untuk semuanya. Dan salam bahagia.